sudah agak telat. Jadi, baiklah, bertemu kita pada analisis kompleks. Sebenarnya PJ untuk analisis kompleks ini ada 4 orang, yaitu PJ utamanya adalah Melisa Triamiza, itu Unica. Lalu PJ kedua adalah Uda sendiri, Hamdani Saputra. Lalu PJ ketiga ada Uda Jamal. PJ keempat ada Uni Husni. Intinya semua orang adalah PJ dari bidang analisis kompleks. Oke, tapi pada saat ini udah bisa tampil karena harusnya minggu kemarin itu belajar SA, tapi digantikan oleh Uda Jamal gitu, karena udah ada kesibukan lain. Oke, langsung saja kita pada materi kita, yaitu mengenai analisis kompleks. Nah, sebelum, ya sesuai namanya, dia itu analisis kompleks, berarti kita bermain-main di bilangan kompleks. Nah, ini sebenarnya ini sumber dari struktur aljabar, karena udah belum download yang struktur yang sumber analisis kompleks. Ini struktur aljabar, tapi membahas juga tentang mengenai analisis tentang complex numbers. Okay, complex numbers. Recall the complex number are expression of the form A plus B minus 1 square root of minus 1. Artinya, complex number itu adalah merupakan ekspresi dari A tambah B akar negatif 1. Di mana A dan B itu adalah bilangan real. Nah, biasanya kan adik-adik sekalian pernah nampak juga di SMA gitu kan. Kayak akar imajiner. Nah, akar imajiner itu kan pada saat diskriminan dari suatu persamaan itu adalah kecil dari 0. Nah, itu kan katanya dia itu memiliki akar imajiner. Nah, itu sebenarnya adalah bilangan kompleks. Akar imajiner tersebut adalah bilangan kompleks, yaitu gabungan dari bilangan real dan juga bilangan imajiner, yaitu negatif 1. Bilangan kompleks itu dikatakan bilangan kompleks karena dia itu ada akar negatif 1 ini. Akar negatif 1 itu kan kalau misalkan kita cari, itu kan tidak ada itunya, belum diketahui nilai secara validnya gitu. Ya, yang artinya akar negatif 1 itu ya akar negatif 1 gitu, tidak ada, belum diketahui yang namanya pengertiannya kayak akar 2 kan ada 1,7 sekian-sekian. Nah, 1,4 sekian-sekian. Nah, berbeda dengan akar negatif 1 itu kan tidak ada, sehingga disebut dengan bilangan imajiner. Dia itu mempunyai sifat. Nah, kalau berbicara di bilangan kompleks ini, yaitu mempunyai sifat yaitu akar negatif 1 kalau dikuadratkan dia itu sama dengan negatif 1. Nah, kalau misalkan kan sebenarnya kalau misalkan kita kalikan ini mana nih? Ini ada pula coret-coretnya. Nah, kalau misalkan kan kalau misalkan kita kalikan akar negatif 1 dikali dengan akar negatif 1 itu kan artinya kalau kita kalikan dia itu akan menjadi akar dari negatif 1 dikali negatif 1. Kan seharusnya itu bisa menjadi 1. Tapi kalau dalam complex numbers, akar negatif 1 itu akan didefinisikan kalau kita kuadratkan, dia itu akan menjadi negatif 1. Oke. Nah, sudah selesai tadi pengertian dari complex number. Complex number itu adalah ekspresi dari bentuk A tambah B akar negatif 1. Ini. Tuh.
Oke. Nah, lalu ini kan mengenai kompleks number. Definisi dari kompleks number yaitu adalah ekspresi A tambah B akar negatif 1, di mana A dan B adalah bilangan real. Nah, ada yang namanya himpunan bilangan kompleks. Nah, himpunan bilangan kompleks itu adalah kok nggak ketemu ya itunya titiknya. Keyword. Nah, tadi definisi dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan dengan ekspresi A tambah B square root negatif 1. Nah, itu di mana A dan B merupakan bilangan real. Nah, itu definisi dari bilangan kompleks. Lalu ada yang namanya himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks. Nah, himpunan bilangan kompleks ini artinya, tahu kan definisi himpunan? Himpunan itu kan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dan juga memiliki karakteristik sama. Nah, artinya kalau bilangan kompleks itu adalah kumpulan bilangan-bilangan kompleks. Kumpulan bilangan-bilangan kompleks. Bilangan-bilangan kompleks. Nah, kalau kita ekspresikan secara matematis, dia ini akan menjadi bilangan kompleks itu ataupun himpunan bilangan kompleks itu dilambangkan dengan double C yang kayak gini. Nah, itu merupakan lambang dari himpunan bilangan kompleks. Jadi, adik-adik itu juga harus familiar dengan lambang-lambang seperti ini ya. Lambang-lambang kayak double R ini untuk bilangan real, lalu C untuk bilangan kompleks, lalu double Z ini untuk bilangan bulat, dan lain sebagainya. Nanti dicari. Nah, bilangan kompleks ini bisa kita definisikan ataupun bisa kita gambarkan secara matematis, yaitu adalah C, di mana C sama dengan A tambah B, negatif 1, untuk A dan B anggota bilangan real. Nah, sudah selesai mengenai bilangan kompleks dan himpunan bilangan kompleks. Nah, ini dia pengertian dari himpunan bilangan kompleks. Oke. Biasanya negatif akar negatif 1 ini itu dilambangkan dengan I kecil. Nah, seperti dikatakan oleh buku ini, dia itu dilambangkan dengan I. It is customary to use I to denote the square root of negative 1. Artinya, biasanya digunakan I untuk melambangkan, denote itu melambangkan akar negatif 1. Sehingga, kan tadi sudah ada sifatnya, kalau bilangan kompleks, sifatnya adalah kuadrat dari akar negatif 1 itulah sama dengan negatif 1. Sehingga I kuadrat sama dengan negatif 1. Sehingga I kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, itu konsep dasar dari bilangan kompleks.
Nah, ada lagi. Then complex numbers written in the form A plus B I are said to be in standard form. Nah, itu merupakan jadi sehingga bentuk standar udah lewat ya? Belum. Bentuk standar dari bilangan kompleks adalah A tambah B I. Nah, itu saja, simpel saja sebenarnya untuk sekarang. Oke, to do this, we represent A plus BI as the point AB in a plane. Nah, biasanya bilangan kompleks ini kalau digambarkan, kan biasanya kan ada yang digambarkan dalam koordinat kartesius, ada yang digambarkan dengan kartesius lah, digambarkan dengan apa, tabel juga bisa, dengan yang lain. Oke, terkhusus untuk bilangan kompleks ini, dia itu digambarkan seperti ini, seperti vektor. Kalau misalkan kalian sudah belajar, kayak vektor gitu. Lalu yang mengarah ke sampingnya atau sisi horizontal biasanya adalah bilangan real. Bilangan realnya yaitu tadi A plus BI kan. Berarti bilangan realnya ada A, itu mengarah ke A. Lalu bilangan yang ke atas atau vertikalnya adalah bilangan imajiner. Nah, gitu. Dan juga tidak menutup kemungkinan ini bertukar arah, tapi konsepnya tetap sama. Ya kayak kartesius biasa lah, kayak menggambarkan. Nah, sebenarnya kan bisa 360 agak miring dikit, tidak masalah. Tapi biasanya lazimnya digunakan seperti ini. Oke. Oke, sehingga pada saat kita representasikan seperti ini, dia itu kan akan menjadi seperti sebuah vektor. Nah, sehingga dia itu memiliki yang namanya jari-jari, yaitu R. Yaitu memiliki R, di mana R itu kita tengok tadi, A adalah bilangan realnya, lalu B adalah bilangan imajinernya, sehingga bentuknya itu adalah, sehingga untuk R-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu kayak biasa, jari-jari untuk mencari rumus jari-jari. Oke, sehingga dapat kita turun kembali. Nah, misalkan ini kan terbentuk, ini kan akan menjadi vektor. Sehingga terbentuklah sudut antara vektor bilangan kompleks yang kita maksud dengan RE ini, yaitu theta, ataupun juga bisa yang imajinernya. Tetapi tergantung definisinya. Ya, karena kita mengetahui theta di sini, maka kalau kita turunkan kembali, maka A sama dengan R cos theta. 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 Oke. Sehingga A itu akan menjadi R cos theta, karena kan cos itu kan apa namanya? A itu untuk mendapatkan A itu harus ditarik ini ke bawah. Nah, ya. Ya kalau kalian belajar segitiga segitiku, berarti dia itu sida persimir gitu kan. Kalau cos, kalau misalnya kita mencari A, berarti kita hubungkan ini kan sisi sampingnya dengan sisi miringnya, sehingga kita menggunakan cos, sehingga cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring itu A per R, sehingga A-nya sama dengan R kali cos theta. Nah, itu turunannya. Lalu untuk B-nya, B sama dengan R sin theta. R sin theta. Nah, sudah kita dapatkan. Sehingga bentuk umum yang tadi ini ya, bentuk umumnya kan A tambah B. Sehingga kita dapatkan dia itu menjadi sama dengan R cos theta, R cos theta ditambah
R sin theta dikali dengan I. Nah, ini sama dengan kalau kita keluarkan, dia itu akan menjadi R dikali dengan cos theta tambah sin theta I. Biasanya untuk sudut itu di belakang, jadi kita tulis I di depan. Nah, ini merupakan bentuk lainnya dari bilangan kompleks tadi. Oke, itu untuk bilangan kompleks. Sudah selesai. Lalu, kita masuk kepada properties of complex numbers. Nah, ini kan sudah paham lah mengenai definisi dari bilangan kompleks. Nanti ini akan dikirim ke grup untuk lebih memudahkan adik-adik sekalian dalam meresum. Oke, lanjut kepada, nah ini yang poin A, poin nomor 1. Pengertian bilangan kompleks. Oke, selanjutnya sifat-sifat bilangan kompleks. Sifat-sifat bilangan kompleks. Oke, ini berdasarkan teorema 0,4, ini teorema 0,4 pada buku ini, property of complex numbers. Nah, teorema itu biasanya harus dibuktikan. Nah, nanti ada adik sekalian yang akan membuktikan, silahkan. Nah, ini disensor, grup di bawah. Oke, sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah closure under addition, artinya tertutup dalam operasi tambah. Sebentar, kotor. Oke. Tertutup dalam operasi tambah. Artinya, nah coba tengok ini ya. Ini kan artinya ada dua buah bilangan kompleks, yaitu A tambah BI, lalu C tambah DI. Nah, itu kan merupakan dua buah bilangan kompleks yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita tambahkan, maka dia itu, berarti kita buka kurungnya. Nah, kita tulis A tambah BI, dalam kurung tadi kan, tambah C tambah DI, sama dengan, kalau kita berarti kalau kita buka kurungnya, dia akan menjadi A tambah BI, dengan A tambah BI tambah C tambah DI. Sama dengan, kalau berdasarkan operasi aljabar biasa, ataupun penjumlahan biasa, kita samakan yang memiliki variabel yang sama. Nah, ABC ini kan tadi, ABCD ini kan tadi merupakan bilangan real. Berarti kan kita samakan, berarti variabel di sini hanyalah bilangan imajiner sini. Ataupun bawa akar gitu kan. Sehingga dia itu menjadi A tambah C, kita samakan. Ini kan yang variabel ya tidak ada adalah A dan C, berarti A tambah C. Lalu BI tambah DI. Sama dengan
Ini kalau kita buka kurung kembali, A tambah C tambah, ini kan bisa kita keluarkan I-nya, sehingga B tambah D. I. Nah, A, C, B, D ini merupakan bilangan real tadi. Sehingga A tambah C, sudah masuk buktian nih. A tambah C adalah anggota bilangan real. Adalah anggota bilangan real. Dan juga B tambah D juga merupakan anggota bilangan real. Karena definisi penjumlahan pada bilangan real. Nah, sebenarnya kan kemarin udah bikin soal yang membuktikan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 kan. Nah, itu merupakan sifat dari nantilah bahas di Unreal. B tambah D juga merupakan anggota bilangan real, sehingga dia itu memenuhi syarat ada I, ada dua konstantanya, ada dua koefisiennya yang merupakan anggota bilangan real, maka ini juga merupakan bilangan kompleks, sehingga dia itu terbukti bahwa dia itu tertutup dalam operasi tambah. Tertutup dalam artian sini, misalkan kalau ada yang masih lupa mengenai tertutup itu artinya kalau misalkan kita jumlahkan dua buah bilangan, maka dua buah objek dalam himpunan tersebut, maka dia itu menghasilkan masih dalam himpunan tersebut. Misalkan kita ambil cara acaknya, dua buah bilangan kompleks tadi, maka hasilnya tetap bilangan kompleks. Nah, itu yang pengertian dari tertutup. Nah, berarti operasinya nanti kalau misalkan ada soal itu menjumlahkan bilangan kompleks, berarti tinggal kayak gini, kayak aljabar biasa. Yang memiliki I, kita jumlahkan dengan yang memiliki I. Kalau yang tidak memiliki, kita jumlahkan dengan yang tidak memiliki. Oke. Yang kedua, tertutup di bawah multiplication. Kita bahas ini aja, bahas ngetik. Oke, A tambah B. Misalkan kita punya bilangan kompleks A tambah BI, lalu C tambah DI. Berarti kita kalikan berdasarkan hukum aljabar biasa, A kali C, A kali DI. A kali C, A kali DI, ADI, tambah B kali C, BI kali C, BI kali DI. Nah, sehingga kita dapatkan AC, ADI, tambah BIC atau BCI, tambah BDI kuadrat. Nah, dapat itu. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan kembali, ini catatan saja. Dia itu akan menjadi, bukan, tidak usah. I kuadrat itu akan menjadi negatif 1. Sehingga dia itu ini menjadi kurang, sehingga ini menjadi kurang BD. Nah, kita samakan kembali. Yang memiliki variabel I, kita ambil, bukan variabel, yang memiliki huruf I, maka kita satukan, yaitu AD dengan BC. Kita satukan. Lalu yang tidak memiliki huruf I, AC dengan BD. Sehingga AC kurang BD tambah AD tambah BC. Nah, itu pengalian. Kalau pengalian kayak aljabar biasa. Kayak gini. Oke, selanjutnya adalah closure under division. Nah, misalkan dia itu tertutup terhadap pembagian. Misalkan ada dua buah ini. Berarti kita ada yang namanya kayak akar kembar. Sebenarnya kan I itu kan merupakan akar. Berarti kan untuk menyederhanakannya perlu dikalikan dengan kembarannya atau akar kembarnya yang memiliki beda operasi, yaitu kurang. Sehingga didapatkan, nah ini kan pernya adalah C tambah DI. Sehingga kita kalikan dengan sama-sama kembarannya, yaitu, nah jadi perlu diingat bahwa bentuk yang lazim bagi kompleks number itu kan tadi adalah A tambah BI tambah A tambah BI. Nah, kalau misalkan ketemu kayak ini ya, misalkan ada soal kayak atau misalkan kalian sudah menjawab, ada soal, lalu kalian sudah memberikan jawaban. Berarti dan kalian mendapatkan per kayak gini. Bilangan kompleksnya ya.
mendapatkan pair kayak ini. Berarti harus disederhanakan terlebih dulu seperti ini. Sehingga nanti dia mendapatkan ini bilangan real, ini bilangan real, ini bilangan real, lalu ini I-nya. Sehingga masuk kembali kepada bentuk umum dari bilangan kompleks. Nah, ini kan sebenarnya kan tadi ini bukan bentuk umum dari bilangan kompleks. Oke, yang nomor 4, complex conjugation. Artinya, kalau di aljabar biasa ya, kuadrat sempurna apa sih? Nah, kalau dikalikan, A tambah BI dikali A kurang BI tadi, dia itu akan menghasilkan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita buktikan. A dikali A kuadrat. A dikali B, A dikali negatif BI. Berarti kurang BI, kurang ABI. Lalu plus BI dikali A, maka kita dapatkan, dan kita jumlahkan tadi, ya kayak kuadrat sempurna. Saya kita dapatkan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, tidak bisa juga ya. Takutnya kalian itu. A tambah BI. A tambah BI dikali C tambah DI. Sama dengan A. Salah. A kurang BI. Ini menjadi A kuadrat kali pertamanya. Ditambah, dikurang ABI. Ditambah ABI, lalu ditambah B, dikurang B kuadrat I kuadrat. Sama dengan A kuadrat. ABI-nya habis, AB-nya habis, dikurang B kuadrat, I kuadrat adalah negatif 1. Nah, sehingga kita dapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu. Ya, nanti silakan adik-adik sekalian baca lagi untuk lebih pahamnya. Lalu selanjutnya, oke, kita SS saja. Oke. Selanjutnya yang bagian nomor 5 itu inverse. For every non-zero complex number A plus BI, there is a complex number C plus DI such that A, BI, CDI sama dengan 1. Artinya, terdapat inverse. Kalau dalam grup kemarin kan ada, ya ini berkaitan dengan grup 3, itu kan kemarin ada juga sifat inverse dalam yang namanya grup. Nah, grup itu, inverse itu kan berarti kalau misalkan kita punya tergantung pembahasannya ya, tergantung kalau misalkan dalam bilangan biasa, berarti inverse itu pada saat B dikatakan inverse jika dan hanya jika inverse dari A, jika dan hanya jika A dioperasikan dengan A bulat B sama dengan identitas
Nah, berarti pada saat sekarang ini, yaitu misalkan kita punya A plus BI. Ini A plus BI ini berlaku sebagai A, berarti ada B inverse sehingga dia itu menghasilkan identitas. Nah, identitas dari bilangan kompleks adalah angka 1. Karena kan 1 kali sekian kali berapapun, dia itu menghasilkan bilangan itu tersendiri, bilangan tersendiri. Sehingga identitasnya adalah 1. Nah, ini inverse tadi, pertanyaan dari inverse. Sehingga terdapat C plus DI. C plus DI ini berarti dia itu sama dengan A plus BI. Kan kalau misalkan kita punya A plus BI, berarti kan kalau misalkan kita kalikan ataupun kita operasikan dengan 1 per A plus BI, berarti kita akan mendapatkan 1 sama dengan 1. Berarti kan hasilnya adalah A plus BI per A plus BI sama dengan 1. Nah, itu ya pengertian dari inverse. Itu inverse-nya adalah A plus BI pangkat negatif 1 atau 1 per itu. Nah, itu katanya. Lalu selanjutnya nomor 6, sifat nomor 6 adalah powers. For every complex number, A plus BI is equals to R and ini sama dengan R kali cos A times cos theta plus I sin theta. And every positive integer n we have, misalnya kita pangkatkan A plus BI tadi, kita punya ini tidak bisa, udah tinggal sekarang panjang pula. Ini silakan adik-adik nanti buktikan yang nomor 6 dan 7 ini. Yang pasti sifatnya itu adalah, misalnya kita pangkatkan, berarti bentuk ini kan bentuk umumnya akan dipangkatkan. Sehingga dia itu akan menjadi, sehingga dia terpangkatkan seperti ini. Lalu disebarkan pangkatnya, kita dapatkan R pangkat N. Lalu cos theta ditambah I sin theta dipangkatkan juga dengan N. Nah, nantinya sifatnya ini namanya hukum apa namanya? Di bawah ada salah. Hukum de Moivre enggak? Lupa juga, udah lama enggak bahas. Oke, selanjutnya for n roots of A plus BI, for any positive integer and the n distinct and root, apa kata ini? Of A plus BI are oke. Misalkan kita punya akar, berarti dia itu akar tadi kan pangkat. Nah, sekarang akar. Nah, misalkan dia itu punya akar katanya. Akar berpangkat n dari A plus BI. A plus BI, maka dia itu akan sama dengan ini. Itu R dalam kurung O. Dalam kurung cos aneh kan kali. Theta, nah, kalian bisa tengok sendiri. Dia itu akan sama dengan akar dari R pangkat N cos, tadi bedanya adalah ini N theta, ini adalah theta-nya plus 2πk, untuk K-nya adalah bebas dari, untuk K-nya dari 0 sampai N kurang 1. Tinggal kita pilih. Nah, contohnya kita masuk contoh bentar. Misalkan kita punya masalah 3 tambah 5i tambah negatif 5 tambah 2i. Nah, ini akan biasa saja kita kalikan. Yaitu 3 dikali negatif 5 terlebih dahulu. Negatif 15. Lalu 3 dikali 2i, 6i. Lalu negatif 5i kali negatif
kali negatif 5, berarti negatif 25i. Kita punya 6i tadi, negatif 19i kita dapatkan. Oke, 5i kali 2i. Kita dapatkan 10 kali negatif 1. Kita dapatkan negatif 10. Lalu tadi negatif 15. Negatif 15 tambah negatif 10. Kita dapatkan negatif 25. Sehingga kita dapatkan yaitu adalah negatif 25 kurang 19i. Udah, gitu. Aplikasinya cuma seperti itu. Nah, kalau ini pangkat, ini kan bilang kompleks, kita pangkatkan kan 4. Nah, berarti untuk menyelesaikan pangkat ini, hanya perlu kita rubah ke dalam bentuk apa namanya, bentuk polar. Polar ya, nggak salah. Bentuk polar itu yang ada jari-jarinya. Nah, kita ubah dalam bentuk polar, habis itu negatif kita ubah dalam bentuk pangkatnya. Langsung kita ubah R-nya berpangkat, lalu ini dijadikan N. N dikali itu. N-nya tadi 4, berarti 4 dikali 34, lalu 4 dikali 34. Sehingga kita dapatkan akar kuadrat, akar 2 dipangkatkan dengan 4, berarti 2 pangkat 1/2 dikali dengan 4. Berarti 2 pangkat 2, sehingga kita dapatkan 4. Lalu ini kita dapatkan, kita sederhanakan, dapat 3pi tambah I sin 3pi. Ya, mungkin demikian dulu materi kita pada hari ini. Ya, sudah 30 menit dan sudah ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, mungkin demikian saja dari untuk hari ini. Silakan adik-adik itu baca bukunya. Nanti ini kalau tidak salah ada di itu, tapi kirim ke WA aja habis nih. Udah kirim lagi ke WA pada halaman 13, halaman 13 dan 14. Itu kalau di PDF-nya halaman 37. Nanti udah kirim rinciannya. Nah, silakan bahas kembali nanti. Jika ada pertanyaan, silakan PC ataupun tanya mentor-mentor lainnya. Insya Allah mentor lain juga paham mengenai hal ini. Ya, mungkin demikian dari Uda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin emang agak itu ya, ini materinya baru dan juga udah agak cepat menjelaskan. Jadi silakan adik-adik itu baca kembali mengenai hal ini, karena kan pada akhirnya udah itu kan cuma pembimbing dari adik-adik sekalian, tidak kayak dosen menerangkan, kan? Nah, jadi gitu. Ya udah tutup juga tadi. Ini siapa nih yang dalam lagi nih? Oke, stop screen sharing. Oke, mungkin demikian pertemuan ini. Udah tutup juga. Silahkan live. Terima kasih.